Dua. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Kifari Yahya dengan NIM C24190084. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tutorial Labcom dari aspek pertumbuhan ikan. Nah, kan kemarin kita juga sudah praktikum ya dengan membedah ikan, dengan melakukan pengukuran pada ikan tersebut. Nah, dari hasil pengukuran ini kita bakal mengolah datanya yang kita dapat itu menggunakan Excel. Baiklah, kita menuju ke tutorialnya. Oke, kita sudah berada di Excel-nya ya, ada contoh Excel-nya yang sudah jadi, tapi kita bakal membahas mengenai cara perhitungannya. Nah, pertama itu kita sudah punya datanya, dianggap ini belum ada ya. Ini belum ada. Nah, sorry, belum ada. Ini belum ada. Nanti deh kita. Oke, kita sudah di Excel-nya. Oke, kita sekarang sudah berada di Excel-nya. Jadi ini contoh Excel yang sudah jadi. Nah, tapi di sini kita bakal mengulang kembali bagaimana cara perhitungannya. Pertama adalah distribusi frekuensi. Bentar. Oke. Ini pindahan ke atas dulu. Oke. Nah, kita mulai buat distribusi frekuensi panjang dulu atau DFP. Nah, di sini pertama kita cari dulu nilai-nilai ini. Ada N, ada max, ada minus, ada jumlah kelas, ada wilayah, lebar kelas, jarak kelas, dan NST. Di sini N kelasnya adalah 140 itu dengan cara count. Kita pakai count terus kita hitung si jumlah semua dari sini. Kalau sini saya pakai total, panjang total. Sebenarnya bisa pakai yang lain juga, bisa pakai nomor, bisa pakai bobot ikan dan jenis kelamin, yang penting sampai ke bawah, ke data terakhir. Oke. Terus lanjut lagi untuk min dan maksimalnya. Nah, kalau min maksimalnya baru kita menggunakan panjang total. Nah, kalau max itu merupakan data paling besar dari kumpulan data ini, 140 ini, sedangkan min itu adalah data paling kecil. Itu caranya sama, yaitu yang ini sama dengan max. Di sini kita bisa lihat, terus kita ngeblok semuanya sampai ke data terakhir. Kemudian min juga sama. Kita coba contohkan pakai max ya. Di sini sama dengan max. Terus kita blok di atas, terus shift control bawah. Nah, terus kita jangan lupa tutup kurung dan enter. Min max juga sama. Lalu kemudian ada jumlah kelas. Jumlah kelas itu rumusnya 1 plus 3,32 dikali log L1. Nah, si L1 itu adalah N. Jadi 1 ditambah 3,32 dikali dengan log N. N-nya itu 140. Nah, karena jumlah kelasnya di sini kita dapat 81251. Tapi karena jumlah kelas ini harus mengikuti NST atau adalah satuan terkecil. Di sini kita tulis dulu NST di bawah sini. Nah, si NST ini kenapa 1? Karena di sini tidak ada koma. Lihat kan baik-baik, di sini itu tidak ada komanya. Jadi mereka semua angka bulat, jadinya nilai satuan terkecilnya adalah 1. Dan ini ada 8,1251, jadinya kalau jumlah kelas itu dibulatkan ke atas, jadinya jadi 9. Oke, kemudian ada wilayah kelas. Wilayah kelas itu jelas maksimum dikurangi nilai minimum. Mudah. Lalu ada lebar kelas. Lebar kelas itu ada jumlah kelas, ada wilayah dibagi dengan jumlah. Jadi wilayah 76 dibagi dengan 9 itu hasilnya 8,4. Tapi lebar kelas juga harus dibulatkan sesuai dengan NST-nya. Jadinya dia dibulatkan. Tapi kalau lebar kelas itu dibulatkan ke bawah, kebalikan dengan jumlah. Jadi kalau lebar kelasnya diturunin dari 8,4 jadi 8. Nah, untuk jarak kelasnya itu lebar kelas ditambah dengan NST-nya. Jadi lebar kelasnya kita dapat 8 tadi, ditambahkan dengan NST-nya. Itu 1. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan SK, SKB, SKB, SK, BKB, dan PKBK, XI, dan FI total. Nah, ini jangan dulu. Yang ini nanti. Kita coba satu persatu ya. Pertama, SKB itu adalah minimum. Jelas, di sini ada minimum. Ada 104. Terus SKB itu adalah
nilai nomor satunya pasti jelas minimum, lalu nilai kedua ketiganya itu adalah minimum dikurangin apa ini duluan apa? Dikurangin jarak kelas. Ditambah dari jarak kelas. Jadi 104 ntar ditambah 9 terus sampai ke bawah. Nah, di sini kita pakai ini, coba dihapus dulu ya. Di sini kita pakai contohnya gini, terus habis itu kita tulis minimum ditambah dengan jarak kelas 9. Nah, lalu jarak kelasnya jangan lupa di F4 kan, supaya jadi string. Jadi nanti walaupun ke bawah itu nggak bakal berubah, tapi kalau si L3 ini bakal berubah. Enter. Nah, di sini kita tinggal double klik. Oke, tuh. Jadi deh. Wah, ada kesalahan. Oh, salah. Di ininya dua-duanya ya. Dua-duanya juga sama. Bentar. Tadi ada kesalahan. Oke. Oh, salah. Maaf. Jadi sebenarnya bukan ininya, tapi yang dipilih itu adalah si atasnya maksudnya. Salah. Maaf. Jadi coba kita hapus lagi. Maaf, tadi salah. Kita hapus lagi di sini. Ada kesalahan, maaf. Sama dengan di sini kita nilai sebelumnya. Maksudnya nilai sebelumnya ditambah dengan si jarak kelas. Nah, baru jarak kelasnya kita kasih string. Pak. Kemudian ditutup. Enter. You enter accept this correction. Yes. Oke. Ini ada tadi. Baru nanti ditarik ke bawah. Oke, udah benar. Jadi begitu. SK juga sama. Tapi kali ini SK itu mengikuti ini ditambah maaf. SK itu mengikuti ditambah dengan 9 lebar kelas dulu di awalnya. Si SKB ditambah dengan lebar kelas. SKB-nya dia, misalnya SKB nomor 1, SKB lebar yang pertama itu kelas yang pertama, SKB kelas yang pertama ditambah dengan lebarnya. Ini jadi coba kita coba ya. Oke, bentar. SKB kelas yang pertama ditambah lagi dengan 12. Ini kita F4 lagi, terus kita enter. Terus kita tarik ke bawah. Oke, sama kan? Persis kayak tadi. Oke, sama. Oke, yang kedua, SK itu adalah antar keduanya. Jadi dari 104 SKB, dari 104 ke 112. Jadi dari SKB ke SKA. Jadi itu rentang dari kedua ini. Itu bisa ditulis pakai rumus kayak gini ya di itu. Jadi kita pilih ini, terus dan minus. Jadi mereka bakal jadi apa istilahnya kalau di itu. Jadi mereka nggak bakal dihitung sebagai perhitungan. Lalu di sini minus 100 L11. Nah, jadinya ditulis. Lalu kayak tadi lagi ke bawahin. Nah, oke, untuk BKB itu mirip dengan SKB, tapi kali ini dia dengan rumus yang kayak gini nih. Lebih unik, berbeda. Jadi si SKB itu bakal dikurangin. Coba kita itu dulu. Dikurangin setengah dikali dengan nilai satuan terkecil atau NST-nya. Kita coba hapus ya. Kita coba sama dengan dia dikurangin buka kurung 1/2 dikali NST-nya. NST-nya di string seperti biasa. Terus di enter. Oke, terus kita tarik ke bawah lagi. Boom. Lanjut. Untuk BKA itu sama. Dia menggunakan SKA, tapi kali ini jadi tambah kebalikan dari BKB. Kalau SK, ingat ya, kalau BKB itu dikurang, kalau BKA itu ditambah. Sedangkan kalau ini ditambah dua-duanya. Jadi cuma BKB doang yang dikurang. Oke, untuk BK itu sama kayak tadi SK. Dia BKB, rentang dari BKB ke BKA. Kemudian ada XI. Oke, XI itu adalah jumlah ini dibagi dua. Jumlah SKB dan SKA dibagi dua.
Coba kita hapus dulu ya, kita coba. Kita jumlahkan ini ditambah dengan SKB, tutup kurung, dibagi dengan 2. Enter. 8. Terus kita tarik lagi ke bawah. Bam. Sama. Apakah sama? Sama. Oke. Kita lanjut. Kita untuk ke FI. FI total. Ini yang 2 ini jangan dianggap dulu. Kita nanti dulu. Nah, untuk yang ini FI total itu sedikit berbeda ya. Jadi caranya adalah coba kita hapus. Jadi dia itu nggak dikerjain satu, tapi dia dikerjain semuanya. Tarik ke bawah, terus kita sama dengan, terus kita tulis frekuensi. Dan frekuensi, nah kita tuh mencari frekuensi si data ini. Misalnya data panjang, ini kan data panjang ya. Berarti kita blok semua data panjang. Lalu kita, ini kan ada, kalau di saya kan titik koma ya. Kalau di kalian nanti bisa koma, itu bisa koma. Di sini kita pakai titik koma. Karena menyesuaikan dengan ini. Lalu bins array-nya itu adalah SK. Boom. Baru kita tutup. Salah, bukan SK. Salah. Maaf. Bin array-nya itu SK. Nah, tutup dan di enter. 7. Jadi dari maksudnya itu adalah si panjang yang di bawah si SK ini ada 7. Maksud dari sini tuh. Nah, di sini enter semua. Jadinya begini ya, ada salah sebenarnya. Tapi oke lah. Oke. Salah. Nah, ini kan 7. Benar-benar nih. Ini 7. Nanti di shift control enter. Salah. Kayak gini semuanya. Shift control enter. Jadi di blok dulu semua yang mau diisi, terus shift control enter. Mana? Shift control enter. Bentar. Ini jadi itu satu array, jadi dia nggak bisa dihapus. Bentar, kita coba lagi ya. Maaf. Jadi kita di sini, kita kayak gini, kita shift control enter. Nah, oke. Untuk F jantan dan F betina itu sama sebenarnya, tapi nanti kita juga harus mengubah si tatanan si ini. Jadi aslinya jadi J semua berurutan, lalu B semua berurutan. Dan jadi nanti waktu kalau misalnya ini, sama berarti. Tapi kecuali kalau mereka itu dia nggak satu. Yang di blok itu adalah setengah doang. Bentar, kita kasih contoh. Ini kan dia jantan, berarti si panjang yang kita contoh adalah jantannya doang. Kalau yang betina juga sama. Oke. Oke, terus habis itu, nah tabel. Kita kasih contoh. Kosong aja ya, biar enak ya. Ini tabelnya kita hapus. Salah. Gimana cara ngedelete tabel? Cut. Oke. Kita insert table di sini. Kita pilih kolom yang pertama, cluster kolom. Terus kita masukkan select data. Terus kita add datanya. Di sini kita series name-nya nggak usah diisi ya. Datanya adalah FI total. Bentar. Oh, iya benar deh. FI total. Jadi, maaf. Jadi, data yang kita gunakan itu adalah, ini hapus, name-nya nggak perlu, kita pilih FI total. Boom. Oke, nah muncul kan chartnya. Nah, tapi yang kirinya, yang apa? Bentar, ke bawah dulu.
Oke, dulu deh. Nah, ini kan masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sedangkan kita pengennya itu pakai yang kayak gini, pakai si SK. Jadi kita select data lagi, kita pilih edit yang horizontal kategorinya, kita pilih yang SK-nya. SK, boom, boom. Oke. Tada, udah selesai. Nah, di sini kita menggunakan, kita coba pakai standar IPB. Jadi kalau standar IPB itu nggak ada, ada access title-nya dan tidak ada chart title-nya. Terus udah selesai. Terus kemudian kita no line, no fill, dan no line. Oh, ada grid line-nya lupa dihapus. Nah, grid line. Tidak ada grid line juga. Terus kemudian kita ini no fill, kita harus kasih solid line dan kita pilih warna hitam. Ini juga sama yang di bawah. No fill, solid line, hitam. Oke. Terus ini juga boleh dirubah warnanya jadi warna hitam. Nah, terus kemudian ini ditulis selang kelas dalam bentuk milimeter. Terus kemudian ada ini. Ini adalah frekuensi total. Dalam bentuk individu. Di sini indi aja. Oke. Selesai. Sudah jadi. Ini untuk total. Kemudian untuk yang jantan kita pakai frekuensinya yang frekuensi jantan, dan yang betina kita menggunakan frekuensi yang betina. Oke. Cukup untuk yang distribusi frekuensi panjang, kita kemudian akan ke HPB atau hubungan panjang dan berat. Oke, kita sekarang sudah ke materi berikutnya, aspek berikutnya yaitu hubungan panjang dan berat. Sini ada agak ke bawah yang punya saya. Oke, jadi sebelum kita mengukur semua ini itu kita perlu log W dan log N dulu. Di sini harusnya kosong. Jadi coba kita kosongkan. Salah. Kita coba kosongkan. Nah, sama ini juga sama. Kita kosongkan. Kok hilang? Kok nggak hilang? Oke. Nah, kalau log W itu sama dengan log dalam kurung panjang. Terus ini klik 2 kali, jangan lupa. Oke. Terus untuk W itu sama dengan log kurung mana tadi? Kali ini W. Oke, tutup kurung. Di sini jangan lupa diklik 2 kali supaya turun ke bawah semua terdata. Sama kan, jadi sama kayak yang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai mencari hubungan panjang dan bobot ini, kita mengukur si ini dulu, pola pertumbuhan totalnya. Ini tuh semuanya sigma ya aslinya. Nih, simbol yang ini nih. Autosum. Simbol yang ini. Nah, sebenarnya sebelum ini tuh ada simbol sigmanya. Ini enak kalau ada simbol sigmanya ya. Coba bentar. Di simbol ada sigma tidak? Oke, nggak ada. Nanti aja kita coba bikin. Jadi saya ini adalah sigma. Soal dari kelima itu adalah sigma. Kemudian ada ini, nah sigma X itu adalah summary. Sigma itu kan summary ya, total dari si X ini. Jadi si X ini adalah log. Jadi kita mentotalkan log si L, terus yang Y juga sama, dia mentotalkan log si W. Kemudian ada ini, dia dikali 2. Sum Q bedanya. Kalau tadi itu sum, kalau dia itu summary. Kalau dia ini sum Q, sum Q. Jadi nanti bakal dipangkatin dengan 2 summary-nya. Nah, kemudian ada XY, ini sum product. Jadi dia pakai 2. Dia ngesum ini dan juga ngesum ini. Tuh bisa dilihat. Nah, kan dia menggunakan 2 produk. Oke, lanjut.
Kemudian ada X barnya, ini ada rata-ratanya. X bar itu kan rata-rata, bar itu rata-rata, jadi ada X yang di atasnya ada garisnya harusnya. Average dari si log L ini. Bisa dilihat, nah kan. Terus kalau yang Y bar juga sama, dia sama dari si log W. Lalu ada B, nah ini B ini rada ribet ya. Dia itu, wah banget. Dia itu adalah rumusnya seperti ini, teman-teman. Apa ini? Dia adalah XY. XY dibagi dengan dikurangi. Nah, dikurangin ini dulu. Dikurangin si ini dulu. Dari itu sebenarnya kalau ditulis secara tulis tangan sebenarnya lebih gampang. Dikurangin bagian yang ini dulu. Nah, bagian tanda kurung itu kita bikin buka kurung 2 kali, yang ini juga buka kurung 2 kali. Di sini 1 dibanding n-nya 140 di sini. Oh ya, n-nya jangan lupa dibikin n sama kayak sebelumnya di DFB. Kemudian nanti ditutup kurung lagi, jadi 1/n itu dikali dengan L40 si ini X dan Y. Jadi ntar dikali X dan juga dikali dengan Y. Nah, habis itu nanti tutup kurung 2 kali, nah baru dikali. Nah, jadi semua ini bakal dibagi dulu sama yang di sini. Nah, ini tuh adalah L42. L42 itu adalah L42 adalah X kuadrat. X kuadrat dikurangi. X kuadrat ini bakal dikurangin 1/n lagi. 1/n lagi yang dikurangin 1/n yang sudah dikali dengan X. Sigma X ini yang dikuadratkan. Jadi beda ya, bukan sigma X kuadrat, tapi sigma X yang kemudian dikuadratkan. Ini tutup kurung semuanya. Oke, ini rada ribet emang. Terus nanti hasilnya bakal keluar 2,426. Kemudian ada A-nya itu lebih gampang. Ini adalah B, si B-nya itu dikurangin. Mau itu kurang? Oke, B itu dikurangin X bar ditambah dengan Y bar. Salah ya? Sorry. Kebalik. Jadi A ini adalah Y dikurangin. Si Y bar ini dikurangin si B dikali dengan X. Nah, nanti hasilnya segini. Aduh, salah. Salah ya? Oh, benar. Salah begini, lalu kita bikin antilog. Ini antilognya. Antilognya itu udah 10 pangkat si A. Itu kan bisa lihat tuh, A-nya dimasukin. 10 pangkat A. Jadinya di antilog. Jadi 0,02. Udah ini 0,0111 berapa. Tapi karena ini 4 angka 8 koma, jadi kita pakainya 0,0002. Lalu ada W-nya. W-nya itu adalah rumusan yang akan kita gunakan. Yaitu A dikali L pangkat B. Di sini kita berarti 0,0002 dikali L. L ini yang bakal kita pakai. Pangkat B. B-nya itu ini 2,4246. Oke, kita lanjut ke interpretasinya. Jadi, setiap perubahan satu satuan panjang akan mengaruhi bobot sebesar 2,426. Jadi kayak semakin satuan panjangnya makin panjang, setiap satu satuan panjang itu mengaruhnya itu 2,2426. Lalu kita bikin tabel sidik ragamnya. Itu ada SK, DB, JK, KT, FIT, dan FTEP, RST. Nah, ini satu jelas pertama. Terus si S ini adalah si N dikurangin 2. Lalu yang kalau T itu N dikurangin 1. Jadi tadi 140 jadi 138. Kalau yang satu lagi jadi 139. Terus yang JK-nya itu ini. Aduh, salah belum naikin. Ada ribet juga ya ternyata yang JK-nya. JK-nya adalah L48 yaitu B dikali. Si 48 ini bakal dikali sama ini. Satu perhitungan panjang ini adalah L44. L44 itu adalah XY. Jadi sigma XY dikurangin dengan 1 per N, 1 per jumlah, dikurangin 1 per jumlah yang sudah dikali. Jadi 1 per jumlah ini, jadi si, aduh rada ribet ya. Jadi si sigma X ini bakal dikurangin hasil dari 1 per jumlah dikali X sigma X dikali sigma Y. Nanti ini dulu dijumlahkan, terus baru dikurangin si L44 ini, si
sigma X ini nanti baru dikali ke ini L48 atau B-nya. Kita dapat JK. Kemudian kita sebelum nyari JKR maksudnya. Nah, sebelum nyari JKS, kita nyari JKT dulu. JKT itu rumusnya lebih mudah. Kita pakai ini lagi, L43 lagi. L43 adalah sigma Y kuadrat. Itu dikurangin hasil dari 1/n sama 1/n dikali sigma X yang sudah dipangkat 2. Jadi sigma X yang sudah dikuadrat itu bukan sigma X kuadrat, tapi sigma X kita taruh ini jadi dia. Kemudian kita pangkatin 2. Oke. Udah beres. Terus kita nyari baru JKS-nya. JKS itu adalah M60 dikurangin M60. Jadi si JKT dikurangin JKR. Jadinya hasilnya segini kan. Untuk KTR itu hasilnya lebih mudah lagi. Si JKR dikurangin dengan DBS. KTS juga sama. Salah. KTR tuh JKR dikurangin DBR. Kalau KTS tuh JKS dikurangin dengan DBS. Kalau ada F-hit ini dibagi aja. KTR dibagi dengan KTS. Kemudian ada F-tab. F-tab itu pakai fungsi FINF atau probability. Nanti probability-nya 0,05. Kenapa? Soalnya itu 95%. Terus nanti kita pakai DBR dan juga DBS. F-tab. Kemudian nih pakai scatter. Kita hitung ini dulu berarti. Nah, ini ada hipotesis. Hipotesisnya itu H0 sama dengan panjang tidak mempengaruhi bobot. Kalau udah H1, panjang itu mempengaruhi bobot. Nah, kemudian ada kesimpulannya. Yang kita dapat tuh, dari kita lihat tuh, F itu lebih besar daripada F-tab. Jadi panjang itu mempengaruhi bobot. Jadi kita pakai H1. Nah, kita pakai uji T. Kalau H0 itu bisa sama dengan 3, kalau H1 itu bisa tidak sama dengan 3. Di sini kita masukin SB kuadratnya itu adalah ini. Wah, ribet juga yang ini sama SB kuadrat. SB kuadrat itu adalah si KTS dibagi dengan semua ini. Semua ini dibagi dengan si 42 ini, si sigma X kuadrat. Kemudian sigma X kuadrat ini dikurangin dulu sama 1/n dikali sigma X kuadrat. Sigma X yang sudah dikuadratkan. Kayak tadi, yang sudah dikuadratkan, sigma X dulu, baru dikuadratin. Bukan sigma X kuadrat, beli lagi. Jadi dia dijumlahin dulu ini, terus dikali dengan sigma X kuadrat yang asli, terus baru di sigma X kuadrat ini, hasil yang itu dipakai buat membagi KTS. Baru dapat DBS. Nah, DBS ini kan DBS pangkat 2. Jadi, kalau mencari SB pangkat 2, nah kalau mencari SB pangkat 1-nya, tinggal di square atau di akarin. Ya, terus kemudian ada T-hit. Salah. T-hit dulu ya. T-hit dulu adalah absolut, jadi mutlak. ABS itu absolut artinya mutlak. Terus L48B. B ini bakal dikurangin dengan SB. Dibagi. B dikurangin 3. Ini kan kita pakai 3. B dikurangin 3. Dibagi dengan L72 atau SB. Kemudian ada T-hit. T-hit ini tinggal TINV 0,05 atau 0,05 itu 95% maksudnya. Kita pakai DBS. Oke, berarti di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa T-hit itu lebih besar daripada T-tab, sehingga pola pertumbuhan ikannya itu allometric atau allometric curve, dan B-nya itu lebih besar daripada 3. Nah, B-nya nih. Lihat, B-nya lebih besar daripada 3. Jadi kita pertumbuhannya itu allometric negatif. Atau berat lebih cepat. Panjang lebih cepat daripada berat. Nah, di sini ada ini ya. Kita bikin baru aja ya. Contoh. Kita pakai scatter. Salah. Oh. Nah, scatter ini pakai panjang laluan bobot ikan. Kita pengen lihat persebarannya gitu. Kita scatter. Scatter. Nah, ini kita nggak usah pakai itu ya, pakai apa? Itu IPB. Kita nggak usah ngerubah biar cepat. Seriesnya kita nggak usah.
Serisnya nggak perlu dihilangin dulu. Ya salah. Oh. Oke, kita minta Y dulu. Kita cari pasang Y-nya itu bobot. Terus baru X-nya itu panjang. Oke. Kita okein aja kalau yang ini, nggak perlu bikin X. Tada, sama kan persis. Nanti biar ada garisnya gitu. Sebenarnya ini udah ada garisnya loh. Bum bum bum. Oh, salah. Kita bikin salah dulu. Kita pakai error bars. Bukan error bar, ding. Headline dihilangin. What the trend line. Maaf, salah. Trend line nyalain di sini nih. Trend line. Oke. Terus trend line-nya baru dirubah warnanya. Jadi warna dash type-nya jadi garis. Nah, kan. Terus dirubah jadi warna hitam. Boom, jadi mirip kan? Oke. Yang ini kita cut aja. Karena dia bakal selanjutnya bakal sama. Cut. Oke, nanti kita bakal ngikutin ini. Dan jangan lupa ini dimasukin juga. Oke, buat HPP jantan sama HPP betina itu kalian tinggal kopas sebenarnya, tinggal kopas yang ini. Tinggal kalian bukan kopas sih jatuhnya. Kalian bikin tab sheet baru menggunakan yang ini. Nanti kalian tinggal menghapus jantannya aja atau betinanya aja. Misalnya kalian pakai jantan, berarti ini hapus aja betinanya. Ini kan ke bawahnya harusnya betina. Terus yang betina juga sama. Kalian betinanya aja yang dipakai. Itu dengan cara kalian gini. Dipakai sort. Nah, gitu. Nanti bakal disort sama dia. Oke. Selesai dengan HPB atau hubungan panjang dan berat, kita ke FK atau faktor kondisi yang terakhir. Oke, kita kembali lagi. Kita di sini akan bahas mengenai FK atau faktor kondisi. Nah, di sini kita biar lebih mudah kita memasang faktor kondisinya dulu ya. Kita jangan lupa untuk B sama A-nya itu kita kopas ke sini ya, semuanya. Semua dari mereka itu kita kopas ke sini. Terus yang ini juga kita kopas juga sampai ke FI. Kita cukup mengambil yang SKB, SKA, dan SK. Terus sama kita ngambil FI total. Jadi sisanya tinggal rataan dan STDV yang kita bikin hari ini. Sekarang. Terus ini juga dikopas, jangan lupa diambil B sama A-nya. Oke, kita ambil dulu. Ini salah warna sebenarnya ya. Kita novingin dulu biar enak. Nah, oke. Di sini ada kita bikin faktor kondisi dari setiap itu dulu. Di sini kita ambil C2 berarti di sini. C2 bobot ikan. Karena ini allometric. Jadi ulangin. Karena ini allometric, jadi kita menggunakan rumus yang ini. Si B, si berat bobot ikan, itu dibagi dengan A yang tadi yang di antilog A-nya, terus yang udah dikali dengan panjang pangkat B. Jadi sama. Intinya adalah W A L pangkat B. W dibagi L A W dibagi A dikali L pangkat B. Oke, jadi sama. Jadi kita ambil. Tapi jangan lupa yang untuk yang A sama B-nya itu dikasih string. Supaya mereka tidak berubah. Terus baru ditarik lagi ke bawah. Tarik ke bawah. Total juga sama. Ini udah semua kan. Jadi kita nyari F-nya. Nah sekarang kita nyari F rataan. F rataan itu gampang. Kita tinggal. Nah ini kan kita harus nih. Jadi pertama kita mengurutkan dulu nih si ini. Salah. Kita urutin dulu si panjangnya itu berdasarkan urutan panjangnya. Jadi ini kan, jadi si pas kita coba cek lihat ini kan nomornya berantakan nih. Nomornya berantakan harusnya rapih, tapi ininya sama. Panjangnya berurutan. Nah, jadi nanti misalnya kita ngelihat SK-nya 104 sampai 112. Jadi FK rataan itu adalah average dari FK si ini sampai si ini. Nah, nanti ini juga sama.
tuh ke bawahnya lagi, terus ini juga ke bawahnya lagi, sama persis ke bawahnya lagi, terus sampai selesai. Nah tapi ini kan cuma ada satu ya, ini tidak ada, jadi kita nolkan saja. Sama ini cuma ada satu, jadi boleh di average kan, boleh langsung ditulis 0,7095. Kemudian kenapa tadi kenapa kalau di saya di spring, mereka di spring semua, kenapa? Karena supaya nanti bisa langsung ditarik ke sebelah. Lalu kita pakai yang sama, karena rumusnya sama kayak sebelah ini kan average. Nah kita cukup mengubah average-nya menjadi STDF. Sama oke. Terus kita buat tabel. Kita lanjut lagi. Maaf tadi ada kesalahan. Jadi kita bikin grafik lagi, itu kita pakai scatter kayak tadi. Scatter. Di sini kita ambil datanya. Font. Select data. Kita add data. Di sini X value-nya. X value. Y value-nya adalah dia. SK. Salah. Jadi di sini kita ambil data, select data, terus kita add. X-nya itu adalah dia, karatan. Ding. Terus kemudian Y-nya adalah SK. Kebalik ya? Salah. Maaf. SK, ini yang SK, ini yang F karatan. Sip. Terus kita jangan lupa ini dibikin error barnya. Nah, kan udah error bar nih. Tapi kan kalau di sini kita maunya garisnya vertikalnya, nanti kita tinggal delete. Nah, kan jadi lurus. Terus jangan lupa kita klik error barnya, kita ke kanan lagi. Kita more option. Di sini ada muncul optionnya. Terus kita pilih yang ini. Ini boss no cap. Terus kita pilih custom, specify value. Kita pilih dia stdf, stdv, dan negatifnya juga kita menggunakan stdv. Oke, sip, sama kan persis. Nah, nanti kita langsung diubah berdasarkan dengan ya IPB juga sama. Oke. Nah, buat yang FK jantan betina itu hampir mirip. Jadi kita bikin sama, tapi bedanya adalah si jantan sama betina kita pisahin dulu. Kita bisa pakai yang tadi. Nah, kita pakai sort filter. Nanti kita rubah berdasarkan jenis kelaminnya, A to Z atau Z to B. A to Z kalau mau betina di atas, atau Z to A kalau mau jantan di atas. Terus nanti kan kelihatan di atas bawah. Nah, itu baru nanti kita rubah ininya. Ini kan udah dikelompokin nih, tinggal dikelompokin aja. Buat F totalnya itu sama, tapi ini jadinya ngambilnya cuman bentar. Tuh. Frekuensi yang diambil tuh cuman bawahnya doang. Cuman bagian J-nya doang. Kalau ini kan tadi yang jelas jantan ya. Jadi kita cuma ngambil jantannya doang. Cancel. Terus yang betina juga sama. Di sini kita cuma ngambil betinanya doang. Kita ngambil jantannya. Tapi tetap SK tetap pakai semuanya. Cancel. Terus yang ininya katanya juga sama nanti. Persis dibawahin. Terus nanti bikin tabel juga sama persis. Tapi cuman ngambil jantannya aja atau betinanya aja. Oke, baik, kita udah mendapatkan semuanya hasil dari perhitungan kita. Oke, baik, begitu saja. Cukup tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.